pindah sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan drama berjudul Asal Usul Burung Cendrawasih. Kelompok 2 terdiri dari Anum sebagai ibu. Kelompok 2 terdiri dari Anum sebagai ibu, Fabian sebagai Buaya, Arden sebagai adik laki-laki Buaya, Nisa sebagai teman adik perempuan Buaya, Aisyah sebagai teman perempuan Buaya, Irza sebagai pria tua, Kean sebagai adik perempuan Buaya, Faisal sebagai adik laki-laki Buaya, Alvin sebagai teman adik laki-laki Buaya, dan saya sendiri sebagai narator. Selamat menyaksikan drama kelompok 2. Di pedalaman Papua, hiduplah seorang wanita tua bersama Haji Setiana. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di hutan, ia menemukan buah merah ajaib. Ketika Yakoba sedang beristirahat, dia melihat ada buah merah tepat di sampingnya. Sepertinya buah ini enak. Dimakannya buah ajaib itu oleh Yakoba. Tak lama kemudian, Yakoba merasakan sakit yang luar biasa. Aduh, kenapa perut sakit ya? Tiba-tiba dari tubuh Yakoba keluarlah seorang anak laki-laki yang bernama Buaya. Wah, kenapa membuat yang baik? Sejak saat itu, Yakoba tinggal bersama anak laki-lakinya. Pagi yang cerah, Yakoba bersama anak lelakinya ingin berangkat ke hutan untuk membuka lahan perkebunan. Ibu, ayo cepat berapa? Iya, sebentar, Nak. Sesampainya di hutan, Buaya langsung mendapat kabar yang tampak baginya, dan ibu membakar sampah dari dedaunan kering. Asap dari pembakaran tersebut menarik perhatian pria tua. Asal dari mana itu? Apakah ada seseorang yang dilakukan? Pria tua itu mencari sumber asap. Dari kejauhan, melihat seorang anak sedang menebang pohon. Selamat siang, aku dalam Selamat siang, Paman. apa yang disediakan? Tidak, Paman. Aku bersama ibuku, tetapi sudah pulang keluar. Lalu apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang membuka lahan perkebunan saya di sini, tetapi aku hanya bisa membuang satu pohon, Pak. Oh, benarkah, Paman? Pasti kerjaku lebih cepat. Benar saja, dalam sekejap, pohon-pohon berhasil ditebang dan lahan perkebunan siap digunakan. Terima kasih, Paman. Aku berhutang budi kepadamu. Jika Paman berkenan, segala pulang. Oh, baiklah, aku akan segera pulang. Buaya bersama pria tua berjalan menuju rumah. Iya, Paman. Paman gimana? Apakah jauh dari sini? Aku tidak memiliki Paman, sholat tidak. apa tidak mengelakkan bila terus berputar-putar? Tidak juga karena aku sendiri dan memiliki segala sesuatu. Kalau begitu, tinggallah bersama kami. Kenapa? Pada keluarga, aku akan bilang kepada ibu. Paman tenang saja. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah.
Seiring berjalannya waktu, keluarga kecil itu kian ramai. Kuenya memiliki 3 adik, 2 laki-laki, dan 1 perempuan. Namun, keadaan tidak selamanya baik. 2 adik laki-laki Kuenya merasa iri padanya. Betul tidak? Ibu itu bisa kasihan kepada kita. Kau benar kan yang saja selalu perhatikan. Hari itu, ketika orang tua mereka sedang bekerja di ladang, hal buruk terjadi pada Kuenya. Tiba-tiba, 2 adik laki-lakinya menyerangnya. Hei, sedang apa kalian di sini? Ayo kita serang. Perkelahian antara mereka pun terjadi. Hei, apa yang kalian lakukan? Berhenti, jangan berkelahi. Kuenya tidak sampai hati membalas serangan adik-adiknya. Dia hanya pasrah menerima semua pukulan, dan sampai akhirnya dia jatuh tersungkur. Mereka pun pulang dan meninggalkan Kuenya. Ayo kita pulang, saja jadi sendiri. Tapi kasihan kamu ya. Sudah cepat, ayo kita pulang. Dalam posisi tersungkur, Kuenya pun berkata, Mengapa mereka berbuat ini kepadamu? Aku tidak mungkin pulang. Ya, nantiku pasti diomelin. Ada yang punya saya. Aku bisa terbang bebas dan pergi dengan aku. ketika sampai di rumah, adik perempuan Kuenya merasa cemas dan memikirkan nasib Kuenya di hutan. Sambil termenung di halaman rumah, datanglah teman-temannya. Dari kejauhan, teman adik perempuan Kuenya merasakan ada sesuatu. Kenapa ya? Mereka sudah berumah. Iya, bagaimana kalau Di rumah, ibu Kuenya merasa cemas karena sudah menjelang malam, Kuenya belum juga pulang. Di hutan, Kuenya pun meminta benang dari kulit pohon dan bermaksud membuat sepasang sayap. Dan tiba-tiba, Kuenya berubah menjadi burung cendrawasih yang indah. Mendengar kabar hilangnya Kuenya, ibu pun segera mencari Kuenya di hutan. aku di sini? Apa yang terjadi kepadamu, nak? Kenapa kau berubah seperti seekor burung? Ibu tenang saja. Kita bertemu bebas. Sudah lama oleh adik-adik ya. Kita benar-benar itu kepada ibu, nak, biar juga menangis. Kuenya pun memberikan benang vital itu kepada ibunya, dan ibunya pun berubah menjadi burung cendrawasih yang cantik. Sedangkan di rumah, kedua adik laki-lakinya berkelahi dan saling lempar rambut tumpul. Di saat seperti itu, datanglah teman yang ingin melarainya. Ya, ibu pergi. Nama aku semua kan ibu. Tiba-tiba, mereka berdua berubah menjadi burung hitam. Temannya pun merasa heran. Itulah cerita asal burung cendrawasih, burung yang dikenal dengan burung surga. Pesan dari cerita ini adalah semua perbuatan akan mendapatkan balasannya. Kebaikan hati akan membuahkan hasil yang baik, sedangkan iri hati akan berubah menjadi petaka. Pentingnya bersikap
Sekian cerita drama asal usul Guru Cendrawasih dari kelompok 2.